Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adnang Studio. Kali ini aku mau sharing tentang cara membuat pattern di Adobe Illustrator. Ayo check this out. Kita mulai dengan create new. Kita akan membuat lembar baru. Di sini ada present atau yang baru saja aku gunain. Bisa juga teman-teman bisa buka di bagian print. Di sini ada A3 kertas, ukuran kertas dari 2x4 di sini. Nah, kalau A3 kita ukuran cm kan itu yakni 29,7 cm kali 42 cm. Kita akan membuat orientasinya vertikal, kemudian kita akan menggunakan warna colornya, modenya RGB karena penggunaannya untuk digital. Lalu raster efeknya kita pakai 300 ppi, kemudian klik create. Oke, kita sudah ada lembar kerjanya. Lanjut kita akan membuat pattern di Adobe Illustrator. Caranya, kita akan membuat objek dulu, misalnya seperti lingkaran ya. Untuk membuat lingkaran di Adobe Illustrator, jika kalian tanpa menggunakan keyboard, maka dia akan berbentuk bebas seperti ini. Jadi ukurannya tidak beraturan antara panjang kali lebarnya atau tidak sinkron. Kalau kalian tekan shift, maka panjang kali lebarnya akan sinkron seperti ini. Atau kalian tekan ALT, maka akan seperti ini. Di sini aku mau tekan shift sambil menggeser lingkarannya. Kalau dirasa sudah cukup ukuran yang mau kita gunakan, sekiranya seperti ini. Lalu kita lepaskan klik kirinya. Kemudian di sini ada fill atau warna isi. Kemudian ada warna tepian atau stroke. Di sini warna isinya kita jadikan hitam dan warna stroke-nya akan kita hilangkan. Bisa langsung kita balik dari warna hitamnya ke fill, kemudian nanti akan kita hilangkan stroke-nya secara manual. Untuk membalik warnanya bisa kita tekan klik di sini, swipe fill and stroke atau tekan shift X. Klik. Di sini warna isinya akan menjadi hitam, kemudian warna garisnya akan menjadi putih. Warna garis itu yang mana sih? Coba kita dekatkan objeknya. Nah, kita taruh di luar, maka akan terlihat di sini ada garis putih di sini. Nah, ada perbedaan ketika ukuran dari fill ini membesar. Untuk membesarkan ukurannya seperti ini. Di sini ada stroke. Kita arahkan kursor di sini, kita tidak perlu mengklik apapun, atau kalian bisa mengklik di panah di atas ini untuk meningkatkan ukurannya. Untuk cara cepatnya bisa kita scroll dengan arahkan kursor di sini, kemudian kita scroll dengan mouse ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Tapi di sini aku mau ngilangin dulu stroke-nya dengan kita klik dulu stroke di sini, kemudian kita pilih none, klik. Nah, di sini kita murni mempunyai lingkaran warna hitam dengan tepian yang tidak berwarna. Lalu kita klik objeknya, pilih menu objek, kemudian pilih pattern,
kemudian make. Kita lanjutkan dengan oke. Nah, di sini ada simulasi ketika pattern itu akan digunakan atau sudah membentuk pattern, di mana dia akan menduplikat secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Di sini bisa kita lihat ada jendela pengaturannya. Untuk membuat lingkaran-lingkaran seperti halftone, kita bisa pilih grid di sini, kemudian atur bisa rata seperti ini, berjajar, atau model berjenjang seperti ini. Nah, atau kita pilih yang seperti ini, bisa silahkan teman-teman pilih. Kemudian untuk mengatur jaraknya, kita bisa atur di bagian width dan height. Width dan height. Di sini teman-teman bisa scroll aja, kita arahkan kursornya di sini, kemudian kita scroll. Tapi sebelum itu pastikan dulu biar perubahannya sinkron antara height dengan weight. Ketika weight-nya berubah, height-nya juga berubah. Maka di sini teman-teman harus klik simbol rantai atau chain. Kemudian kalau sudah kita klik, kita scroll ke atas. Nah, dia akan menjauh, saling menjauh mereka. Kalau teman-teman dirasa sudah cukup, bisa dihentikan. Kemudian di sini ada pilih down atau ada simbol tanda centang di sebelahnya. Kita klik. Nah, di sini hilang, tapi teman-teman akan menggunakannya di next object, bukan objek yang ini. Bisa juga objek yang ini, kita dengan kita pilih dulu objeknya. Kemudian di bagian swatch, klik. Nah, di sini ada pattern baru yang baru kita bikin. Kita klik. Nah, tidak kelihatan. Kenapa? Karena ini medannya terlalu kecil. Coba kita bikin kotak yang atau lingkaran yang besar. Seperti ini. Oh maaf, di sini teman-teman harus cek juga di sini. Di sini kita yang aktif adalah stroke. Jadi kalau teman-teman lihat stroke, berarti yang berubah adalah tepiannya yang di sini. Nah, di sini ada bagian yang panjang alias yang ada objeknya, tapi itu kita tidak perlukan. Kita yang perlukan adalah kita ubah di bagian fill-nya. Kita bisa swap. Nah, seperti ini. Karena ini kurang terlihat, kita bisa arahkan ke sini. Nah, klik. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kemudian untuk menghilangkan garisnya seperti biasa, tadi kita bisa terapkan. Kita pilih stroke dulu, kemudian kita pilih none. Kita sebelumnya aktifkan dulu objeknya, kita klik, kita pilih stroke, kemudian kita pilih none. Nah, di sini hilang. Kemudian untuk bagaimana sih cara biar ininya mengecil? Kita ingin membuat halftone-nya ini kecil. Caranya seperti ini. Kita akan membuat media baru. Misalnya kita bikin kotak aja. Nah, seperti ini. Kotak besar. Di sini mereka punya pattern yang sama. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah,
patternnya sama, yang ukurannya sama. Kita akan mengecilkan patternnya jadi lingkarannya lebih kecil. Bisa dengan cara seperti ini. Kita kecilkan salah satunya, dikira-kira saja mungkin patternnya nanti akan kita pakai ukurannya dengan lingkaran sekecil ini, kemudian dengan medianya sebesar ini. Langsung saja kita pilih objek yang mau kita patternnya ubah. Di sini sudah kita tentukan patternnya ukurannya segini. Kemudian dengan objek yang baru kita klik aktifkan. Lalu kita pilih tools eyedropper tool. Klik. Kita arahkan ke lingkaran yang sudah kita atur patternnya tadi. Udah klik. Nah, otomatis pattern yang di bawah ini akan mempengaruhi pattern dari kotak. Pattern dari lingkaran yang mengecil ini akan mempengaruhi pattern yang di kotak sesuai dengan eyedropper yang kita pakai. Jadi seperti itu singkatnya. Begitu juga dengan kalau teman-teman ingin membuat membuat arah atau orientasi dari pattern ini. Misalnya kalau teman-teman membuat garis ya, patternnya garis jadi bukan lingkaran, ini kita bisa hapus dulu. Kita hapus. Baik, kita hapus dulu. Kemudian kita ingin membuat pattern dari garis. Maka kita buat garis. Kita buat garis seperti ini. Nah, di sini garisnya tidak terlihat. Kalau kita lepaskan, kalau kita select maka dia akan terlihat, tapi aslinya dia tidak ada warnanya karena fill-nya kosong, stroke-nya juga kosong. Dan kita utamakan garis ini kan stroke, jadi warnanya ada di sini. Jadi kita kasih warna hitam, kita klik di sini, kita kasih warna saja secara manual, ya di sini. Kemudian kita perbesar stroke-nya biar terlihat. Kita pilih selection, kita klik garisnya, kita perbesar, kita scroll ke atas. Misal seperti ini. Kemudian kita pilih objek, menu objek, kemudian pattern, make. Oke. Nah, di sini terlihat garisnya belum kita atur seperti membesar ya. Aslinya mereka seperti lingkaran yang berkumpul tadi. Jadi garisnya menduplikat, kemudian mereka berkumpul di tengah. Kita atur jaraknya. Bisa teman-teman aktifkan chainnya atau tidak untuk berinovasi atau berkreasi. Misalnya kita scroll seperti ini. Kalau kita scroll dengan keadaan chain yang aktif, maka hasilnya seperti ini. Kalau dirasa berlebih ya, ini mungkin memang terlalu berlebihan, jadi saya akan unaktifkan atau tidak aktifkan chainnya. Kemudian kita scroll ke arah atas biar menjauh ke atas dan bawah. Kita scroll seperti ini ya. Jadi yang di sebelah-sebelah biar mereka menyatu. Ini kalau mereka menduplikat jadi garis lurus yang tidak terbatas ke kanan dan ke kiri. Kemudian mereka menduplikat ke atas dan ke bawah dengan jarak tertentu. Misalnya jaraknya segini bisa, atas segini bisa, terserah teman-teman. Kemudian kita selesaikan dengan pilih down, kita klik.
Kemudian kita akan membuat objek baru di sini. Di sini jangan lupa teman-teman, kita hilangkan saja pattern stroke-nya, kemudian kita pilih yang kita aktifkan adalah fill-nya. Kita akan membuat kotak seperti ini. Nah, kotaknya tidak terlihat karena tidak ada warna fill dan stroke yang aktif. Kemudian kita menuju ke swatch. Nah, di sini ada pattern yang baru di sebelahnya, pattern lingkaran yang tadi baru saja kita buat. Di sini kita klik. Nah, maka pattern garis sudah bisa dipakai di objek yang kita buat seperti kotak ini. Kemudian kita akan memvariasikan antara ukuran tadi dan orientasi garisnya. Misalnya kita akan membuatnya diagonal atau vertikal. Misalnya ini kan garisnya horizontal ya, garisnya mendatar. Kita akan membuatnya lurus ke atas ke bawah atau diagonal dari kemiringan ke kanan atau ke kiri dan sebagainya. Bebas, bisa kita bikin dulu objek yang baru. Misalnya kita bikin objek kotak di sini. Nah, di sini masih terpengaruh dengan pattern yang sebelumnya. Kemudian di sini kita kecilkan untuk seperti tadi, kita mempengaruhi orientasi ukuran dari pattern yang baru. Coba kita lihat efeknya. Kita klik objek yang ingin kita ubah patternnya, kemudian kita pilih eyedropper tool, lalu kita arahkan di objek yang baru saja kita perkecil kotaknya, yang kotak pertama tadi. Kita klik. Nah, maka patternnya akan berubah menjadi sama dengan ukuran pattern yang kita perkecil di kotak yang pertama ini. Kemudian untuk termasuk juga ketika kita memiringkan objek, misalnya kotak ini kita miringkan ke kanan seperti ini, atau kita vertikalkan dulu. Nah, kemudian kita pilih objek yang mau kita ubah patternnya. Di sini kita klik objek lingkaran besar, lingkaran kedua, kemudian pilih eyedropper tool, lalu klik objek kotak yang pertama. Nah, maka pattern di objek kotak yang kedua akan ikut berubah sesuai dengan pattern dari objek pertama. Begitu juga ketika kita buat miring, misalnya seperti ini. Terserah ukuran kemiringannya seberapa, derajatnya. Kemudian kita klik objek yang ingin kita ubah patternnya. Kita pilih eyedropper tool, kemudian arahkan ke kotak yang kita jadikan patokan tadi. Nah, maka patternnya akan ikut berubah miring seperti ini. Ya, gimana teman-teman, mudah kan? Nah, oke, sekian dulu tutorial membuat pattern di Adobe Illustrator. Bisa kalian coba-coba. Kalau ada pertanyaan bisa nanti aku jawab di video berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.